Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut ini gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Hal tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu bahan kimia. Berikut ini perbedaan kondisi paru-paru normal dan penderita emfisema. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Berikut ini perbedaan saluran pernapasan pada kondisi normal dan pada penderita asma. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Berikut ini perbedaan paru-paru normal dan penderita kanker paru-paru. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Berikut ini perbedaan bronkus pada keadaan normal dan pada penderita bronkitis. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Berikut ini contoh kalimat tanya beserta jawabannya. Kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Penyakit emfisema disebabkan oleh paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kata tanya siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Para perokok akan berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma? Penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi pada saluran pernapasan. Kata tanya bagaimana?
Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC menguncup atau mengecil. Bagaimana kondisi saluran pernapasan pada penderita asma? Kondisi saluran pernapasan pada penderita asma mengalami penyumbatan. Kata tanya mengapa? Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah karena kondisi paru-paru yang menguncup atau mengecil. Mengapa kanker paru-paru merupakan penyakit yang berbahaya? Karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali, sehingga penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Beberapa properti yang digunakan pada beberapa tari tradisional Indonesia. Pertama, tari piring menggunakan properti berupa piring. Tari payung menggunakan properti berupa payung. Tari serimpi menggunakan properti berupa selendang atau sampur. Tari janger menggunakan properti berupa kipas dan selendang atau sampur. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2 dan pembelajaran kelima. Dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan musyawarah dan apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar dalam musyawarah antara lain: nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, dan nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain.
semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain: sesuai dengan kepentingan bersama, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah antara lain: musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum. Menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain: peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara yang baik dalam mengeluarkan pendapat saat musyawarah antara lain: mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara, berbicara setelah dipersilakan. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai, bersikap sopan, dan suara cukup jelas. Sikap yang harus kita lakukan dalam musyawarah antara lain: menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Persiapan sebelum peragaan karya tari antara lain: menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, memilih properti tari, menentukan iringan tari,
dan memilih busana tari. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran ke-6. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.